Hai teman-teman. Hai. Kalian lagi pada apa nih? Kita lagi membahas materi IPS tentang uang dan lembaga keuangan loh. Wah, tapi lembaga keuangan itu apa sih? Aku kurang paham. Boleh jelasin nggak lembaga keuangan itu apa? Aku pernah dengar sih, lembaga keuangan itu yang memberikan jasa keuangan kan, tapi apa aja sih jenis-jenisnya? Iya benar. Dan lembaga keuangan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Oh, aku mau nanya dong, apa sih perbedaannya antara lembaga uang bank sama lembaga uang bukan bank? Kalau lembaga keuangan bank itu punya kewenangan yang lebih luas, contohnya kayak bank sentral, bank kreditan rakyat, sama bank umum. Nah, kalau lembaga keuangan bukan bank itu mereka nggak punya kewenangan yang sebanyak itu, tapi mereka juga punya peran penting, contohnya kayak perusahaan leasing, asuransi, dan koperasi. Tadi FYP TikTokku membahas tentang masyarakat jaringan. Sebenarnya masyarakat jaringan itu apa sih? Masyarakat jaringan itu tipe masyarakat yang ditopang oleh teknologi informasi dan komunikasi. Dan masyarakat jaringan ini pernah diteliti oleh seorang ahli asal Spanyol yang bernama Manuel Castells hingga diterbitkannya buku berjudul The Rise of the Network Society pada tahun 1996. Oh, keren banget. Kalian juga tahu nggak sih kalau masyarakat jaringan itu bisa dicirikan oleh beberapa hal loh. Apa saja tuh cirinya? Ada 3 cirinya. Yang pertama, adanya individualisasi secara interaksi fisik dengan orang lain. Kemudian ada yang kedua, adanya gaya hidup dinamis. Jadi banyak gitu tren baru yang bermunculan. Dan yang ketiga apa ya? Aku lupa. Adanya jejaring koneksi yang tersebar luas sehingga ada banyak orang yang bisa terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan digital. Nah, itu benar. Kalau prinsip interaksi di era digital itu gimana ya, Isna? Kalau prinsipnya itu ada pada zaman dulu tuh ada seorang konsultan bernama Mike Ribal. Dia merumuskan 3 prinsip menjadi fondasi bagi masyarakat untuk berinteraksi di dunia digital, yaitu ada respect, educate, and protect. Gitu. Hai. Wah, kalian lagi main ini beko ya? Iya. Kalian tuh tau gak sih kalau kulit ini nih pada zaman dulunya pernah dijadiin alat barter loh. Oh gitu. Alat barter itu apaan sih? Sama apa sih? Jadi alat barter itu merupakan cara pertukaran barang atau jasa tanpa menggunakan uang pada zaman dahulu. Bener tuh. Nah, kalau bentuk uang pada awal itu berupa barang dan nilai. Itu mungkin nih zaman dulu pernah dijadikan salah satu barang bernilai yang dijadikan alat barter. Oh, terus gimana sih perkembangan uang sampai bisa jadi uang yang hari kita pakai? Jadi orang zaman dulu tidak mengenal uang, belajar memakai barang bernilai seperti kerang, buluk, garam, dan balik-balik sebagai alat tukar. Karena dirasa barang bernilai tidak efektif karena nilainya berbeda-beda, maka disepakati dengan adanya logam mulia seperti emas dan perak. Iya benar, tapi logam mulia juga punya kekurangan. Itu sangat sulit dibawa dalam jumlah yang besar. Jadi muncullah surat jaminan emas yang berfungsi sebagai uang dalam proses perdagangan skala besar. Setelah surat jaminan emas itu ada, kemudian bertransformasi menjadi uang kertas yang memiliki keterangan berapa jumlah emas yang dijaminkan setiap lembarnya. Yang lagi ya? Oh iya guys, OTW tadi kita tuh udah jajan. Nah, terus uang 2000 ini tuh masuk dalam uang apa sih? Kalau sebenarnya uang kertas itu termasuk uang yang awalnya bermodal. Nah, kalau misalnya kan dibuatannya itu termasuk uang kertas karena memang terbuat dari kertas, berbeda dengan uang logam yang terbuat dari logam. Di sisi lain, berdasarkan detail itu termasuk uang fisik atau uang tunai, yang mungkin bisa dipegang. Dan ada juga uang
Iya, Kak. Mau tahu kan? Jadi jenis uang berdasarkan nilai itu dibagi menjadi dua. Itu ada uang penuh dan uang token. Kalau uang penuh itu nilainya sama dengan nilai pembuatannya. Kalau uang token itu nilainya lebih rendah daripada nilai pembuatannya. Oh gitu ya. Jadi gitu uang banyak sekali. Pasti mungkin nggak? Enggak lah. Tentu fungsinya itu kita bisa membeli apapun. Ya benar sih. Tapi fungsi utama uang itu apa sih? Kalau fungsi utama uang tuh ada dua nggak sih? Yaitu fungsi asli dan fungsi iya. Nah, kalau fungsi aslinya itu ada dua juga, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai alat ukur nilai. Nah, kalau fungsi turunan kan jadi perkembangan uang sebagai tukar dan alat ukur nilai. Misalnya kayak uang sebagai alat pengumpulan kekayaan, alat investasi, dan alat komoditas perdagangan ya. Iya, dan perdagangan. Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam.